teman-teman semua, jumpa kembali di channel saya. Di video kali ini saya mau menuntaskan perjalanan solo touring saya keliling Jawa Tengah dan Jogja menggunakan motor kesayangan saya, Yamaha XS650. Pagi ini saya sengaja memulai perjalanan cukup pagi, harapannya supaya bisa sampai di rumah sore hari biar bisa istirahat dulu. Dan alhamdulillahnya pagi ini cuaca di Purwokerto ini sangat cerah. Langitnya cukup bersih, tidak ada awan, jadi saya pikir ini waktu yang tepat untuk memulai perjalanan etape terakhir dari Purwokerto menuju ke Jakarta. Sebelumnya mohon maaf karena GoPro saya mounting dan recordingnya error, jadi cukup bikin pusing juga ini GoPro-nya, jadi saya terpaksa pakai Insta360 yang saya pasang di handlebar. Jadi kalau view-nya kurang nyaman untuk dilihat ya saya mohon maaf ya teman-teman. Protokol Purwokerto pagi ini hari libur, sangat lengang, jalanannya sangat lebar. Jadi ini enak banget sih untuk riding di sini. Dan kotanya cukup bersih, sayang banget saya nggak bisa explore karena semalam capek, langsung masuk penginapan dan tidur. Jadi mungkin lain kali kita bisa explore Purwokerto dan sekitarnya. Ini juga sebenarnya banyak juga destinasi yang bisa dikunjungi gitu. Di jalan protokol ini kayaknya semua bisa ditemui ya. Seperti di kiri ini ada Rita Supermall, mungkin salah satu pusat perbelanjaan terbesar kali ya. Jadi di daerah-daerah Purwokerto dan sekitarnya ini setahu saya ada beberapa cabang gitu ya, Rita Supermall, dan cukup besar juga. Nggak jauh dari Rita Supermall kita akan ketemu dengan salah satu landmarknya Purwokerto juga, yaitu adalah underpass Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ini ciri khasnya itu di dinding underpassnya ini ada ornamen relief Panglima Besar Jenderal Sudirman ya, dengan warna hijau, perpaduan hijau, merah, dan gold. Underpass ini sebenarnya belum lama ya, kalau nggak salah diresmikan karena dia untuk menghindari jalur kereta yang ada di atasnya gitu. Sejauh ini trafficnya benar-benar sangat mendukung ya untuk kita motoran, karena bisa dibilang ini sepi banget, entah karena masih pagi atau karena hari libur. Cuacanya juga bagus banget, jadi ini idaman sih sebenarnya kalau teman-teman yang suka riding ketemu jalanan yang kayak gini dan cuaca yang kayak gini juga tuh kayaknya benar-benar nikmat lah gitu. Ini kita udah sedikit keluar dari kota Purwokerto ya, udah mengarah ke jalan luar kotanya ini kayaknya. Tapi masih kondisi jalannya sangat baik, sangat mulus, tidak ada tambalan. Ini jauh lebih bagus daripada jalan-jalan di Jakarta malah kalau saya bilang. Kalau ngelihat dari garis warna orange-nya, ini jalan nasional ya. Dan ini di sebelah kiri kita juga ada lagi salah satu POI di Purwokerto. Ini adalah Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kalau teman-teman bertanya-tanya mungkin kenapa banyak banget hal yang berbau Panglima Besar Jenderal Sudirman di Purwokerto ya, kan memang Jenderal Sudirman itu lahirnya itu di Purbalingga, kemudian besar di Cilacap, jadi bisa dibilang ya kebanggaannya warga Banyumasan gitu ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Kita udah mulai memasuki jalur antar kotanya. Bisa dilihat kini kita udah mulai ketemu banyak bis dan truk juga gitu ya. Cuma karena kondisinya masih lengang, jadi masih sangat nyaman untuk kita bisa nyalip-nyalip gitu ya. Dan juga cukup aman karena jalurnya ini atau jalannya ini sangat halus, jadi minim lubang dan minim tambalan gitu ya. Jadi benar-benar sangat enak untuk berkendara di jalan ini. Dan di beberapa titik juga kita bisa melihat area terbuka di mana pemandangannya itu sangat bagus, sawah dan hamparan perbukitan. Ini saya nggak tahu sebenarnya bukit-bukit ini pegunungan atau perbukitan, cuman kan memang daerah sini kan
di sekitar Gunung Slamet ya sebenarnya posisinya ya. Jadi memang banyak sekali hamparan perbukitan dataran tinggi yang bisa kita lihat sepanjang jalan gitu. Jalannya tuh sebenarnya nggak begitu lebar ya. Jadi kalau kita ketemu kendaraan-kendaraan besar seperti truk atau bis, itu kita perlu sedikit bersabar untuk mencari celah gitu ya. Kalau kendaraan yang dari arah berlawanan ini cukup padat. Dan kebetulan kendaraan saat ini gitu ya. Dan kebetulan yang saya temui ini kendaraan dari arah berlawanan itu cukup padat ya. Sepertinya arus wisatawan yang mau berlibur ke daerah Purwokerto. Mungkin mau ke Baturaden atau ke tempat wisata lainnya gitu ya. Termasuk bis-bis juga gitu. Jadi beberapa kali saya harus mengalah gitu ya untuk minggir karena kendaraan dari arah depan itu banyak yang menyalip dan memakai ruas jalan saya gitu. Jadi kita perlu harus berhati-hati dan utamakan keselamatan sih sebenarnya. Nggak lama ini kita sampai ke daerah Bumi Ayu ya, yang kebetulan ini macet banget. Nggak banget sih ya dibanding Jakarta, cuman ini cukup macet ya. Mungkin ini kemacetan pertama yang saya temuin di perjalanan ini. Ini di depan ada pasar kalau nggak salah ya. Jadi banyak angkot, orang nyebrang, orang berlalu lalang gitu ya. Dan hanya sebentar aja sih sebenarnya macetnya. Dan setelah jembatan tadi itu saya berhenti sebentar di Masjid Agung Bumi Ayu, cek handphone dulu gitu ya sebelum saya langsung melanjutkan perjalanan lagi. By the way, sebelum ke Jakarta ini sebenarnya saya rencananya mau mampir dulu ke rumah saudara saya di daerah Kabupaten Tegal. Jadi nanti kita akan pemberhentian singkat di Banjaran. Dari Bumi Ayu jalanan kembali lancar dan lagi-lagi saya temui ini arus yang dari arah berlawanan ini sangat padat ya dibanding yang arah ke utara ini. Dan lagi-lagi pula saya banyak berhadapan dengan kendaraan-kendaraan yang nyalip seperti contohnya bis yang ini gitu ya, yang benar-benar mendorong saya sampai ke sisi jalanan gitu ya. Untungnya masih ada ruang lah gitu. Terlepas dari itu jalanannya cukup lebar dan ini cukup enak buat nyalip juga. Dan landscape-nya juga mulai terbuka ya. Ini di sebelah kiri ini kelihatan rel kereta. Sebenarnya saya nggak kelihatan di kamera gitu ya. Dan saya nggak nemuin kereta yang lewat juga, karena kalau pas ada kereta yang lewatnya pasti akan lebih bagus lagi gitu ya pemandangannya. Saya tiba di perbatasan Bumi Ayu Tegal. Jadi saat ini saya sudah memasuki Kabupaten Tegal. Cuacanya masih cerah, intensitas kendaraannya masih sama seperti tadi, dan ini landscape-nya juga bagus ya teman-teman di Kabupaten Tegal ini. Di flyover Kloningan ini kalau teman-teman mengarah langsung ke Jakarta ini bisa ambil jalur yang kanan ya, itu bisa langsung lewat ke Tanggungan keluar di Brebes gitu ya. Cuman karena saya mau mampir dulu ke rumah saudara di Banjaran, jadi saya ambil kiri. Dan ini flyover ini view-nya sangat bagus ya teman-teman, apalagi kalau sore hari gitu. Ini view-nya jalur kereta di bawah dan pegunungan itu kalau sunset itu bagus banget gitu ya. Jadi nggak tahu sih kalau sorenya ramai atau nggak, tapi di daerah Margasari itu memang banyak sekali sebenarnya spot-spot bagus kalau sunset gitu ya, pesawahan dan segala macam. Dan ini adalah salah satu jalur favorit saya ya. Banyak pohon jati yang meranggas gitu ya, yang nggak ada daunnya. Dan kebetulan karena memang nenek saya itu orang Margasari, jadi saya beberapa kali lewat sini gitu, jadi saya suka banget tuh lewat situ. Vibes-nya itu beda banget. Dan kita juga melewati beberapa hutan gitu ya, mungkin hutan-hutan kecil gitu sepertinya milik perhutani gitu. Jadi cukup adem lewat sini jalurnya ketika kondisi panas gitu ya, masih banyak pepohonan juga lah, masih cukup asri gitu. Nggak lama
pertama saya masuk ke daerah Selawi dan ini udah dekat banget sama rumah saudara saya. Jadi rencananya saya mampir sebentar, kemudian langsung lanjut perjalanan menuju ke Jakarta. Langsung aja teman-teman lanjutkan perjalanan. Kebetulan dari Tegal saya nggak banyak rekam gitu ya kan, dari Banjaran di Kabupaten Tegal itu langsung ke utara masuk ke kota Tegal dan langsung menuju ke jalur Pantura gitu ya. Tadinya saya bingung mau upload episode ini atau enggak gitu ya, karena udah cukup lama dibanding episode-episode sebelumnya gitu. Cuman karena di perjalanan berangkat saya di jalur Jakarta, perjalanan Jakarta sampai ke Pekalongan itu saya nggak upload videonya karena video dari GoPro-nya ini nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi saya pikir karena waktu berangkatnya ini nggak ada episode lewat Pantura, jadi saya pikir saya masukin aja gitu ya episode Panturanya. Dan ini saya juga ngerekam videonya udah mulai dari Indramayu teman-teman. Jadi sepanjang kota Tegal, Brebes sampai Cirebon itu saya skip karena sebenarnya Pantura ini nggak begitu banyak ini ya, nggak begitu banyak pemandangan, jadi kadang bingung juga mau ngerekam apa gitu ya. Jadi saya mulai rekam dari Kabupaten Indramayu. Ini cuacanya cukup terik, entah kenapa gitu ya, mungkin karena udaranya kering gitu ya. Tapi di beberapa titik itu anginnya itu sangat kenceng, baik angin dari depan dan yang parah itu sebenarnya angin yang dari samping ya. Ketika di area-area persawahan yang terbuka gitu, itu terasa banget di badan. Kalau kita lagi lari 80, lari 100 gitu, itu angin dari samping itu benar-benar terasa gitu, dan kayak ngedorong kita ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi ketika angin kenceng sih saya biasanya turun kecepatan dan lebih berhati-hati. Ini alhamdulillahnya Pantura juga cukup lancar perjalanannya, nggak ada kemacetan, tidak ada kepadatan yang berarti, dan tidak ada pekerjaan jalan yang pentingnya. Karena seringkali yang bikin lambat perjalanan di jalur Pantura itu karena banyak sekali proyek-proyek perbaikan jalan atau jembatan gitu yang bikin perjalanan kita terhambat gitu. Nggak lama kita memasuki wilayah Kabupaten Karawang. Ini saya ambil jalur lingkar Karawang ya. Ini walaupun di video ini langitnya terasa atau terlihat cukup abu-abu gitu, tapi sebenarnya kenyataannya ini panasnya lumayan terik, bukan lumayan lagi, ini sangat terik gitu ya, dan sangat terasa di badan gitu. Saya pikir tadinya nggak mau istirahat gitu kan, cuma karena badan ini terasa banget teriknya, dan karena anginnya yang sangat kenceng gitu, jadi terasa banget di badan tuh, kayak terasa haus gitu, kayak terasa dehidrasi. Akhirnya saya memutuskan untuk istirahat dulu sebentar di Indomaret untuk rehidrasi, karena memang rehidrasi itu sangat penting ya teman-teman. Kalau tubuh kita ini kekurangan cairan itu bisa berpengaruh ke fisik dan juga berpengaruh ke konsentrasi, jadi bisa mengganggu perjalanan kita. Dari Kabupaten Karawang kita melewati Gapura, perbatasan Kabupaten Bekasi ya, dan ini vibes-nya ini udah vibes perpisahan gitu ya, karena memang kalau udah masuk Kabupaten Bekasi ya berarti perjalanan kita sebentar lagi berakhir gitu ya. Dan yang bikin agak ini juga tuh sebenarnya karena vibe-nya udah hawa-hawa Jakarta gitu ya. Trafiknya padat, banyak macet, orang udah mulai salip sana salip sini sembarangan bawa kendaraannya gitu ya. Yang sepanjang perjalanan kita keluar kota tuh sebenarnya bisa dibilang jarang lah ya ditemuin. Jadi biasanya saya kalau udah sampai daerah Karawang itu udah mulai aduh selesai nih perjalanannya gitu kan, udah mulai terasa sedih gitu ya. Walaupun di sisi lain juga terasa seneng karena berarti udah semakin dekat dengan rumah gitu ya. Karena kan tujuan kita untuk pergi touring atau apa kan ya, harapannya kita bisa kembali ke rumah lagi dengan selamat gitu kan. Cuma ya memang nggak bisa dipungkiri gitu ya, ketika udah masuk Kabupaten Bekasi ini trafiknya ini kadang-kadang udah bikin jengkel lagi lah. Trafiknya udah trafik Jakarta ya, udah balik nemu kemacetan lagi, kesemrawutan lagi, dan
Ya ketemu lagi orang-orang yang nggak mau antri, main serabat serobot dan sebagainya gitu, yang mungkin jarang kita ketemui kalau pas kita lagi touring gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, sampai batang bambu aja diserempet sama dia. Biasanya saya lewat jalan raya Setu ya untuk pulang, jadi langsung ke Cilengsi, Cibubur gitu, ke rumah saya daerah Cibubur. Cuman saya nggak tahu ini karena saya ngikutin Google Maps aja, saya diarahinnya lewat kota Bekasi ya, lewat daerah Pekayon. Mungkin karena di jalan alternatif Cibuburnya atau di Cilengsinya mungkin macet parah kali ya. Saya nggak cek, cuma karena saya percayakan aja ke Google Map jalurnya, jadi ya udah saya ikutin aja gitu ya. Walaupun sebenarnya saya juga nggak begitu suka lewat sini gitu ya, karena biasanya ya macet juga gitu kan di daerah-daerah Pekayon situ, Jati Asih gitu. Udah daerah sini berarti udah semakin dekat dengan rumah. Saya nggak tahu ini flyover apa gitu ya, ini daerah menuju ke Jalan Raya Pekayon ya. Ini di sini masih lancar trafficnya, dan ya saya sih senang ya, wah ternyata lancar ini lewat sini gitu kan. Di sini saya bersyukur banget udah bisa melakukan perjalanan dan sampai udah hampir dekat rumah gitu ya, nggak ada gangguan yang berarti gitu. Perjalanan lancar, badan kita selamat, sehat, dan yang paling penting ini motor nih nggak ada kendala gitu ya. Karena ini motor tua, jadi was-was juga lah. Siapapun yang pakai motor tua pasti kalau dibawa pergi jauh ya ada rasa was-wasnya juga, walaupun kita rawat setiap hari gitu ya, namanya motor tua. Spare part di dalamnya juga, kebetulan motor saya ini masih originalan lah dalemannya, jadi saya bawa banyak, bukan nggak banyak sih, bawa beberapa peralatan tools dan spare part juga gitu ya, yang jaga-jaga kalau di jalan ada gangguan. Tapi alhamdulillahnya ya cuma di akhir-akhir ini aja nih kayaknya agak-agak berat ya tarikannya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu, apakah businya atau karbunya, karena ini masih pakai karbu ya teman-teman. Jadi nanti di rumah rencananya mau saya bongkar juga sekalian ganti oli dan cek-cek segala macam. Tapi dari pengapian sih sebenarnya balance, karbunya juga balance, jadi mungkin businya aja sih yang harus diganti. Jadi nanti selesai perjalanan saya mau ya perawatan ringan lah ya, ganti oli, ganti busi, mungkin cek-cek platina, cek karbu lagi segala macam gitu. Karena ini masih pakai platina juga teman-teman, jadi pengapiannya nih masih mekanikal gitu ya. Jadi saya di perjalanan kali ini bawa beberapa tools kayak timing light gitu ya, jaga-jaga kalau seandainya pengapian di jalan bermasalah, karena namanya platina kan dia suka geser tuh. Kalau platina geser otomatis pengapiannya akan berantakan gitu ya, susah nyala, jalannya nggak enak, mati-matian terus motor gitu. Jadi saya pikir timing light itu adalah alat yang wajib dibawa kalau teman-teman semua motornya pakai platina gitu ya. Apalagi platinanya lebih dari satu gitu ya, lebih dari satu silinder motornya gitu ya. Karena kalau platina settingnya berubah itu benar-benar gimana ya, kalau kita bawa ke bengkel juga belum tentu semua bengkel bisa nyetel platina kan. Dan sebenarnya bukan perkara yang atau butuh skill untuk nyetel gitu, tapi kalau nggak ada timing light ya susah juga nyetelnya, mau gimana gitu kan. Bisa juga sebenarnya pakai lampu LED biasa gitu ya, dicentelin ke platinanya, tapi nggak begitu akurat. Kalau pakai lampu itu istilahnya setting statis ya, karena dia dilakukan ketika mesinnya mati. Tapi kalau pakai timing light itu kita bisa setting di kondisi mesin nyala gitu, dan kadang beda ketika kita setting statis, kondisi mesin mati itu platinanya itu nyalanya benar gitu, tapi ketika mesinnya nyala itu posisinya geser gitu. Jadi emang yang paling ideal itu pakai timing light. Ini udah semakin dekat ke rumah saya, bisa dibilang perjalanan solo touring saya sudah berakhir. Alhamdulillah bisa kembali ke rumah dengan selamat. Nah, total jarak yang saya tempuh
itu hampir 1400 km ya. Jadi bisa menempuh jarak itu dengan motor yang tanpa kendala ya. Saya sangat bersyukur. Jadi mungkin video saya akhirkan sampai di sini aja. Ini adalah trip pertama saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari episode satunya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di trip-trip selanjutnya. Yang mau subscribe boleh subscribe, yang mau komen mungkin ada saran masukan untuk perbaikan atau improvement channel ke depannya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman semua.